Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang tes, pengukuran, dan evaluasi dengan beranggotakan Binti Muslimah, Muhammad Farid Irdiansyah, dan saya Novela Handrianto. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen untuk menambah masukan kepada channel kami. Semoga kedepannya jauh lebih baik dan bermanfaat lagi. Langsung kita ke materi. Yang pertama adalah pengertian tes, pengukuran, dan evaluasi. Langsung kita menuju ke pembahasan. Pengertian tes. Tes adalah instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dari suatu objek dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat tentang tingkah laku. Selanjutnya adalah tes yang dilakukan untuk melakukan kekuatan dan daya tahan otot. Yang pertama adalah melakukan bench jump atau tes naik turun bangku dengan melompat sebanyak mungkin dalam waktu 1 menit. Yang kedua melakukan chair dips. Yang ketiga melakukan push up. Yang keempat melakukan bench leg curl up. Yang kelima melakukan tes resiko kekuatan terhadap berat badan. Selanjutnya tes pengukuran kelentukan, dan terakhir adalah tes pengukuran antropometri. Kriteria dalam melakukan tes. Yang pertama adalah validaritas. Yang kedua reliabilitas. Yang keempat objektif, dan yang keempat atau terakhir adalah norma. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengukuran. Pengukuran adalah proses dalam pengumpulan data atau informasi secara objektif. Sedangkan pengukuran kebugaran jasmani adalah upaya untuk meningkatkan stamina dan status kesehatan seorang dengan cara melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik berupa olahraga. Kegunaan atau fungsi tes pengukuran. Yang pertama menentukan status siswa, dalam hal ini merupakan kemajuan dalam perkembangan kemampuan siswa. Yang kedua, klasifikasi atau pengukuran berguna untuk mengklarifikasikan siswa di dalam kelasnya. Kadangkala guru lupa dengan perbedaan kemampuan setiap siswa di dalam kelas sehingga banyak terjadi perlakuan yang dianggap sama dengan kemampuannya. Diagnosis dan bimbingan. Mendiagnosis merupakan aktivitas melihat dan menganalisa kelemahan-kelemahan atau kekurangan siswa dalam melaksanakan sebuah program. Motivasi. Hasil dari pengukuran selalu menjadi stimulus yang efektif bagi siswa. Pada dasarnya siswa sangat membutuhkan pendongkrak semangat yang betul-betul nyata untuk meningkatkan kualitas keterampilannya. Materi yang terakhir yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kemampuan dan penguasaan atlet terhadap tujuan pelatihan yang dirancang sebelum-sebelumnya. Dengan beberapa proses evaluasi yang harus dilakukan adalah pelatih harus menyiapkan data tentang atlet dengan melakukan tes dan pengukuran. Prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip pelaksanaan yaitu prinsip tentang evaluasi yang dilakukan. Evaluasi harus dilakukan secara objektif. Evaluasi harus dilakukan secara kontinu. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif atau integritas. Sedangkan prinsip dasar yaitu prinsip sebagai pedoman kerja dalam melakukan evaluasi. Evaluasi adalah alat komunikasi evaluasi untuk membantu atlet untuk mencapai perkembangan potensinya semaksimal mungkin. Jangan hanya membandingkan dengan orang lain saja, memanfaatkan berbagai macam alat atau teknik evaluasi, menyarankan langkah-langkah atau tindak lanjut yang perlu diambil. Selanjutnya adalah kesalahan dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, kesalahan dalam pengamatan atau observasi. Kedua, kesalahan pada alat perukuran. Ketiga, kesalahan dalam menganalisa data. Keempat, pengaruh pekerjaan yang mendahului. Kelima, kecenderungan untuk menilai. Dan yang terakhir, pengaruh kesan dari luar. Selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan evaluasi. Yang pertama tentu saja perencanaan, selanjutnya pengumpulan data, yang ketiga penilaian data, keempat pengelolaan data, dan yang terakhir adalah penafsiran data tersebut. Untuk selanjutnya jenis evaluasi. Evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan untuk kebutuhan monitoring, memperoleh umpan balik, dan diselenggarakan di sela-sela program yang masih berlangsung. Selanjutnya evaluasi sumatif.
dilaksanakan sebagai program latihan selesai, misal untuk menentukan atau memilih sebuah permainan. Evaluasi dibedakan menjadi dua, kuantitatif dan kualitatif. Kebanyakan tes dalam pengukuran selalu berurusan dengan pengungkapan hasil. Tes yang dinyatakan dalam bentuk skor-skor yang kemudian mudah untuk diolah kembali. Ya, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Saran dan masukan sangatlah penting untuk menambah kekurangan yang ada pada materi yang kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menambah wawasan dan menambah masukan dari channel kami. Sekian, terima kasih. Salam olahraga.